sehat sekali, sehat. Tadi aman-aman aja kan di jalan? Tadi di jalan nyasar dikit ya. Ini netizen Tanah Bumbu harus ada juga di ruangan ini. Betul. Karena yang sering berkeluh kesah itu adalah masyarakat, warga ya kan. Dia benar bikin story, tata jalan. Bener. Dan ini akan memanaskan suasana kita. Bang Chandra kita panggil bapak apa abang ya? Ini Pak Erwin ya, Siap. sekedar perkenalan gitu. Bang Chandra ini mewakili masyarakat Tanah Bumbu dan beliau ini juga kebetulan adalah anggota stand up comedy. Nah, ini kan banyak yang mengeluhkan jalan. Iya. Apalagi kalau di jam kerja nih, di weekday, Iya. banyak yang mengeluhkan kayak truk yang besar, Iya. ya kan? Segala macam. Sementara kita mungkin pakai motor yang kerasa kecil. Nah, itu regulasinya sebenarnya kayak gimana sih, Pak? Oh, regulasi untuk pemanfaatan jalan ya. Terkait dengan topik kita hari ini, buat saya cukup menarik. Kalau jalan yang masyarakat tahu ini, semua jalan ini adalah tanggung jawab dari pemerintahan ya. Padahal jalan ini di pemerintah tuh ada terbagi kewenangannya. Dari ada jalan nasional, itu tanggung jawabnya dari kementerian, terus jalan provinsi, tanggung jawab pihak provinsi, dan jalan kabupaten adalah tanggung jawab pihak kabupaten. Nah, kondisi saat ini yang kita lihat, yang mungkin sering kasat mata lah, yang masyarakat sering ngalamin, mungkin itu di jalan nasional. Iya. Dan selama ini yang berwenang untuk memperbaiki kan dari pihak kementerian. Kebetulan yang di jalan sini adalah dari Balai Jalan Nasional dari Provinsi Kalsel. Nah selama ini mereka mungkin sudah memperbaiki, cuma belum maksimal sih, belum sampai di tahap itu. Jadi mungkin pihak dari Dinas PUPR ini mungkin hanya memperbaiki, tapi untuk jalan-jalan yang di wilayah kita saja. Oh, daerah, Pak ya? Daerah aja. Nah, kalau kita boleh tahu nih, yang daerah sama provinsi itu di mana aja sih, Pak, di Tanah Bumbu ini? Kalau jalan nasional itu, jalannya itu yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ini ada kurang lebih sepanjang 225,70 km. Yaitu dari batas Kabupaten Satui sampai ke Serongga, terus dari Simpang 4 lampu merah 0 km Pelajau sampai ke batas Kabupaten Banjar. Ini kan kalau menurut pengamatan kami nih ya, Ya. dari terawangan kami, jalan rusak ini kan kontribusinya bisa dari spesifikasi jalannya yang kurang Ya. dan juga yang melewatinya kan. Nah kita kan di sini nggak tahu nih jalan-jalan mana aja yang mulai dilewati dengan kapasitas beratnya berapa gitu. Iya, iya. Di jam-jam tadi kata Mbak Ica tadi di jam-jam sibuk tuh bahkan ada truk angkutan yang lewat gitu. Apakah itu memang diperbolehkan atau enggak? Kalau dilihat dari kontribusi yang rusak jalan, pasti truk-truk yang punya dimensinya lebih ya. Itu makanya kalau di saat ini mungkin kita kenal mungkin ada dengan odol ya, overdimensi, overloading. Itu yang lagi ditegakkan oleh pemerintah, sekarang masih dalam tahap sosialisasi untuk penegakan aturan itu. Nah, untuk pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam kota ini dari pihak kami sudah membatasi. Biasanya kalau di jam sibuk pagi ada teman-teman dari LLJ itu yang bisa mengalihkan jalur angkutan barang melewati jalan lingkar. Itu setiap pagi bisa teman-teman untuk itu. Kita sebagai masyarakat ingin ada keluh kesah, mungkin Pak Chandra juga sebagai Iya. masyarakat tiba-tiba langsung, karena kan nggak mungkin langsung ke dinas nih ketemu gitu. Iya. Adakah gitu, ada question apa gitu yang bisa kita berkeluh kesah langsung foto, misalnya lupa gitu, Iya. timnya nih di jalan merazia, kita pengen ngasih tahu nih. Kami ada sih pengaduan, tapi kalau lebih ke bidangnya saya tuh untuk penanganan fasilitas jalan. Kebetulan saya di bagian nanganin rambu, lampu jalan gitu kan. Biasanya kami ada aduan sendiri biasanya. Mungkin ada yang bisa di-sharing Pak nomornya atau apa gitu kan. Nah, nomor saya bisa lebih gampang Pak Chandra ya. Penting banget dari kami itu. Iya. Ini soalnya si Kupang malah ke media sosial, ntar dirazia sama pemerintah, dimarahin kritik, gimana? Truk besar kan Iya. ditegur disuruh diet gitu. Kecil gitu. Nah, apa tuh dari dinas sendiri gitu? Pergerakannya apa cuma cukup diam menunggu dari pusat? Atau saling lempar tanggung jawab, oh ini Iya. dari provinsi lain tanggung jawab kami kayak Iya. gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, gimana tuh Pak? Kalau yang sudah dilakukan sampai saat ini biasanya dari pihak kami bekerja sama pihak dari balai. Biasanya dari perhubungan kita tuh ada Balai Transportasi Darat di Provinsi Kalsel. Biasanya melakukan razia rutin terkait truk yang overloading sama overdimensi. Tapi sekarang ini sebatas kita masih memberikan sosialisasi. Penegakan aturan realnya mungkin akan berlaku di tahun 2023, di awal tahun 2023. Karena apa? Karena saat ini kita masih dilanda pandemi yang tahun-tahun sebelumnya. Terus kita mengejar posisi perekonomian kita harus tetap ditingkatkan.
Jadi sepertinya seperti ada kedua sisi mata uang yang serba salah gitu. Dilematis ya, Pak? Dilematis sekali. Iya. Jadi sampai yang informasi yang saya tahu dari kementerian, yang pernah saya baca-baca di berita seperti itu. Jadi makanya mungkin kondisi saat ini kita masih memberi kesempatan untuk teman-teman yang memiliki kendaraan yang overloading dan overdimensi untuk memperbaiki struktur kendaraannya, karena tahun depan pas di awal tahun nanti kita akan menegakkan aturan itu. Oke. Sabar dulu Pak ya. Iya, 2023 kan. Iya, oke. Pas Dia ya. memahami sih dilematis juga sih kan kawan-kawan dari Dishub. Karena kan itu menyangkut distribusi barang juga kan. Distribusi barang ya. Sementara posisi pelabuhan kita kan hampir di tengah kota gitu. Iya. Iya. Jadi mau ngantar barang misalkan beras nih kan, kalau jamnya dimulai tengah malam, sedangkan orang kelaparan butuh beras Iya. gimana? Memposisikannya lagi mengarah jalannya kemana gitu ya. Iya. Akhirnya ketemu langsung dengan Pak Subhan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulama kita tuh baru sampai diperbaiki gitu. Nah penyebabnya ini apa gitu? Apakah rusaknya kecepatan atau proyek perbaikannya yang lambat gitu? Sehingga terjadi nih jeda untuk menunggu perbaikan tadi gitu kan? Ya. Jadi apakah penyebabnya spesifikasi jalannya yang terlalu cepat rusak atau perencanaan pembangunannya yang lambat gitu? Kita masyarakat yang tidak tahu nih apa penyebabnya. Semua jalan yang ada di Tanah Bumbu, alhamdulillah kita melaksanakan sudah perencanaan. Setiap tahun pasti ada perbaikan di setiap kecamatan yang ada di Tanah Bumbu. Untuk tahun ini, insya Allah jalan-jalan yang daerah-daerah mana yang rusak parah, yang berlubang, mudah-mudahan bisa teratasi tahun ini. Baik, ini ada rencana pengalihan jalan nggak sih Pak? Mungkin ke L30 gitu, lingkar 30 atau apa gitu? Pengalihannya yang saat ini yang sudah kami lakukan adalah di jalan di depan kantor bupati, Jalan 10 Negeri. Itu sudah kami alihkan untuk angkutan barang tidak boleh melewati, dan itu sudah berhasil. Di jalan kami di situ sampai saat ini belum terlalu rusak parah. Iya. Dampaknya yang kami alihkan itu di Kesik Putih. Iya. Nah, Lomba cuma 2 FM, Jolly dan Radio Sport Radio for Smart People. Masih ada Redar Bar dan juga Ica Raffi di sebagian lagi. Semangat dong John. Tentu kita masih ditemenin oleh Kopi Kir, kopi terbaik di Tanah Bumbu. Gimana tadi Pak Subhan, enak ya? Wah enak banget, ini tagihan benar nih. Bikin ketagihan ya Pak Subhan ya? Betul. Sering-sering nongkrong dong Pak. Warga Tanah Bumbu Pak ya, jalan rusak yang sampai sekarang masih menjadi isu kita bersama gitu. Kenapa sih sebenarnya jalan di Tanah Bumbu ini sering banget rusak? Kenapa tuh Pak? Jawab Bapak siapa dulu nih? jadi sih mungkin perekonomian kita lebih maju sebenarnya. Jadi banyak kendaraan lalu lintas angkutan berat yang sering lewat. Jadi secara volume lalu lintas pun tinggi. Mungkin itu dari saya. Masa sih kabupaten gak ada bundaran? Dan kita sudah ada perencanaan yang eksklusif sudah sebenarnya, sudah siap kita sebenarnya untuk bundaran itu. Kami sudah mempersiapkan untuk pembebasan lahannya yang terutama itu yang harus sama-sama diuntungkan lah, jangan ada ganti rugi ganti untung. Iya, kami masih membentuk tim nih pembebasan lahannya. Dan Aldi, infrastruktur apa nih yang udah disiapkan Tanah Bumbu dalam menopang IKN? Tapi saya ini menyampaikan perwakilan netizen aja kan. Sebenarnya ada yang lebih penting juga, tidak lebih kalah penting dari jalan itu drainase sih Pak. Saya lihat di musim hujan sekarang. Iya. Itu juga penyebab jalan rusak kayaknya. Saya lihat drainase-nya itu tidak berfungsi gitu sepertinya, karena airnya menggenang di jalan. Sumbat kayak gitu. Nah, berarti kan harus ditopang juga drainase yang baik. Berarti kalau jalannya aja baik, drainase yang nggak baik, kayaknya nggak bakalan awet sih. 10 tahun tadi kayaknya nggak bakal. Baru hari ini tim kita dari Cipta Karya yang untuk menangani drainase itu hari ini mungkin sudah ke lapangan. Ini adanya kabar Simpang 4 itu ada drainase yang pecah katanya tadi. Jadi hari ini tim kita dari bidang Cipta Karya langsung turun ke lapangan. Pas saya kesini tadi, dia pamit mau ngecek lokasi katanya. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih. Tadi untuk infrastruktur IKN, gimana nih persiapan kita sebagai di Tanah Bumbu yang sebagai tetangga? Jadi semua infrastruktur, semua bidang bergerak semua nih. Terutama di sumber daya air, kita akan membangun bendungan Kusan yang ada di Kusan juga untuk mengambil PLTA, sumber daya air, nanti menangani masalah banjir juga.
Mudah-mudahan itu cepat terlaksana dan sertifikat bendungan itu sudah ada di bendungan di Jakarta. Kan cepat juga filter bohong-bohongan ya. Iya. Ketemunya aslinya gimana gitu ya. Uruk, hancur. Baik, terima kasih atas waktunya. Closing statement nih dari Pak Chandra dulu kali ya, selaku warga, sebelum kita ke Pak Erwin, Pak Subhan. Silakan. Kami tidak habis berharap kepada pemerintah daerah gitu kan. Kami selalu berharap dan sangat memohon gitu kan. Artinya kalau kami di netizen di sosial media itu mengkritik bukan berarti benci atau apa, tapi kan karena sayang dengan daerah tercinta kita ini. Itu aja. Amin. Baik, itu kritik tandanya sayang. Iya. Itulah kenapa Terima kasih. banyak suami yang umur panjang kalau istrinya cerewet. Tidak pulang, dicari pulang, diomelin. Aduh. Mungkin dari Pak Erwin gimana Pak? Mungkin ada yang ingin disampaikan closing statementnya? Kalau dari kami terima kasih untuk netizen yang sudah diundang ke sini. Kalau kami tetap berpesan kepada masyarakat tetap berhati-hati di jalan, patuhi semua rambu-rambu lalu lintas, terutama saat ini kan musim hujan, Iya. banyak jalan berlubang, Iya. tetap jaga kesehatan dan waspadalah. Oke. Hati-hati dengan yang berlubang loh, kamu nih. Tapi kalau kata Pak Chandra, lubangnya tidak berjalan. Masih aman berarti ya. Aman. Pak Subhansyah gimana nih, Pak? Ya terima kasih kepada semua masyarakat Tanah Bumbu. Kalau ada jalan-jalan rusak segera dilaporkan ke Dinas Perhubungan Tanah Bumbu. Mudah-mudahan kita cepat melaksanakannya. Jadi semua pembangunan di Tanah Bumbu mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Amin. Amin. Kita tunggu Pak Subhannya realisasinya dalam sebulan ini. Kalau tidak, silakan hanya langsung WhatsApp